Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Infopedia kali ini di episode Radio Malam dengan topik Rumah Kosong di Hutan Ngemplak, Sidoarjo. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita ikuti cerita di hutan Ngemplak rumah kosong itu. Dan sekarang saya bersama Mas Fage yang telah mensurvei tempat langsung rumah kosong di hutan Ngemplak tersebut. Mari kita mulai obrolannya ya. Selamat malam Mas Fage. Iya, selamat malam Caan. Bagaimana ceritanya kok bisa survei di tempat itu? Nah, apa menariknya? Iya, jadi aku pada waktu itu ya diajak sama temanku. Ya iseng-iseng aja, katanya, Fage, ayo main ke hutan Ngemplak. Di sini katanya ada rumah kosong, sudah nggak dihuni selama 7 tahun. Oh, 7 tahun. Ya, terus ya sudah, saya konfirmasi aja sama Sueb itu. Oke Mas Sueb, saya ke sana. Hanya melihat-melihat saja. Oke. Akhirnya saya ke sana. Oke. Hutan Ngemplak itu penghuninya ada berapa rumahnya? Satu rumah itu aja atau banyak rumah di situ? Ya, kebetulan waktu itu hanya ada 2 rumah. Yang satu itu ada orangnya, yang satu itu kosong, yaitu yang kosong selama 7 tahun itu. Oh, berarti 2 rumah tok ya di hutan Ngemplak itu? Iya. Oh, berarti tidak ada rumah lain berarti? Nggak ada. Ya, menurutku itu sangat unik ya. Oh, unik ya? Iya, ya di zaman sekarang ya masih ada rumah di tengah-tengah hutan, itu sangat unik menurut saya, menurutku. Oke. Nah, karena ini radio malam ya, dan topiknya tidak keluar dari cerita misteri. Apa pengalaman cerita misteri atau cerita dari orang-orang di daerah situ tentang uniknya rumah ini dari sisi misteri? Iya, jadi begini. Waktu itu aku sama Mas Sueb ini ya, teman saya, janjian, ayolah coba kepo, karena saya sendiri kan juga kepo. Ya udahlah, oke, kapan kita ke rumah kosong? Besok hari Rabu. Nah, akhirnya hari Rabu sesuai janji aku nyamberi Mas Sueb. Lokasi, Mas Sueb dulu. Iya, ketemuan sama Mas Sueb dulu. Setelah ketemu Mas Sueb, langsung berangkat menuju lokasi. Oke. Dan ya emang apa ya, emang ngeri lah ketika sampai di pintu masuk hutan ini ya. Jam berapa itu? Jam 12-an. Oh, jam 12 malam. Malam. Ya, ketika sampai di depan gerbang mau masuk ke hutan, ya, itu emang merinding karena di sisi lain tidak ada lampu penerangan. Oh. Terus hutannya itu di apa ya, penghujung mau masuk itu ada sebuah pohonnya itu pohon bambu, sangat rindang. Tidak terawat di situ. Oh ya, jelas tidak terawat karena ya. Hutan. Oke. Iya. Barangkali kan ada hutan yang terawat, mungkin ada jalan yang ada yang merawat gitu. Oh, diperindah enggak ya? Enggak. Oh, enggak ada, Bang. Mau masuk. Sebenarnya ya merinding, tapi tak beranikan masuk aja. Cobalah, karena kepo keunikan rumah ini.
Karena di zaman sekarang itu kan sangat-sangat langka ya rumah di tengah hutan itu. Iya. Akhirnya masuk nih. Lah kok teman saya ini Sueb ini Kenapa? melihat sesuatu. Apa itu? Nggak tahu, katanya hanya sliver gitu. Iya, bayangan sekelebat gitu ya. Sekelebat, nah, itu. Oke. Terus saya langsung itu ditahan sama Sueb. Loh, ada apa? Sik, aku kok pedih. Lah apa jarimu mau tatak? Katamu tadi tatak. Nah, katamu tadi berani. Loh, aku iki loh barusan lihat. Loh, lihat apa? Sosok orang, tapi nggak tahu bentuknya apa. Karena emang cepat sekali, langsung seperti kecepatan jet lah. Kecepatan cahaya mungkin. Ya, kecepatan cahaya. Itu akhirnya ya udahlah. Masih di pintu masuk. Akhirnya kita relaksasi dulu, mengumpulkan mental kembali. Oke. Atau gini Mas Wage, ada gak cerita dari masyarakat tersebut, sosok yang sering muncul, yang sering dilihat oleh masyarakat sekitar situ? Katanya dari informasi masyarakat setempat itu, ketika malam suro di rumahnya itu selalu ada seperti gamelan-gamelan dan Jawa gitu ya? Iya, gamelan Jawa dan pertunjukan wayang katanya di tengah-tengah hutan, yaitu ya di tempatnya rumah kosong itu tadi. Luar biasa. Makhluk lain mungkin yang sering menunjukkan bukan hanya suara tapi muncul sosok. Menurut dari penduduk setempat, sosok yang sering muncul di situ adalah sosok perempuan dan selalu menebar bau wewangian. Oh gitu. Bukan kuntilanak bukan? Ya mungkin kuntilanak mungkin, karena emang masyarakat setempat itu tidak memberikan kejelasan yang mendetail. Karena takut didatangi katanya. Oh gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Tadi kan relaksasi ya. Langsung setelah itu? Nah, setelah relaksasi, aku sama Mas Sueb itu langsung jalan. Yuk lanjut. Sudah kuat mentalmu? Oke, kuat. Ya udah, kita lanjut. Dari pintu masuk hutan menuju ke rumah itu jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Nah, kita jalan aja, nggak ngurus kanan kiri. Karena emang nggak ada lampu, kita hanya berbekal senter HP. Oh, senter handphone. Iya, dengan berbekal senter HP aja. Akhirnya kami beranikan diri untuk jalan menyusuri alang-alangnya, rumput-rumput lebat lah, untuk sampai ke rumah kosong itu tadi. Nah, ini nih bagian menariknya ini, ketika setengah perjalanan, Iya. senter ini baterai dalam keadaan full. Iya. Tiba-tiba redup terus mati senternya. Luar biasa. Karena energinya makhluk halus ini. Mungkin. Iya, kan aku sendiri nggak tahu. Loh, Mas Wahab itu siapa? Mas Wahab itu apakah seorang spiritualis? Enggak, sama-sama orang awam. Iya, orang awam. Loh, kok mati? Bingung. Coba nyalakan lagi. Nggak mau nyala. Akhirnya coba pakai HP-ku. Iya. Tapi kok nggak mau nyala juga. Ya udahlah. Akhirnya aku sama Mas Sueb ini pakai cara terakhir,
yaitu lari. Lari ya. Iya. Lari terus akhirnya setelah lari dari menyusuri alang-alang itu, nah kurang lebih 300 meter sudah kelihatan rumahnya. Akhirnya kita stop karena capek. Coba nyalain senter lagi. Alhamdulillah bisa. Ketika senter sudah nyala, kita kan Sueb itu pegang HP kan, senternya diarahkan ke kanan ke kiri karena untuk mencari jalan. Nah waktu ke kanan, di belakang pohon itu, waktu itu ada pohon bambu juga, pohon bambu lagi lah di belakang pohon itu ternyata ada kuntilanak, tapi bajunya warna merah. Atau itu mungkin yang warnanya wangi itu ya? Mungkin ya. Akhirnya ya Allah kaget. Itu kelihatan jelas atau terlihat seperti buram tapi kelihatan nggak jelas, tapi terlihat ya, tapi agak buram, tapi yakin itu kuntilanak. Iya, buram gitu ya. Lumayan jelas. Akhirnya ya Allah, akhirnya kita baca doa sambil, tapi kita nggak fokus ke kuntilanaknya, langsung senternya kita pindah ke arah depan, langsung jalan aja kita. Langsung jalan karena emang kita nggak punya kemampuan spiritual dan nggak ada bekal apa-apa. Akhirnya kita sambil baca doa dan arah senter itu kita arahkan ke depan agar nggak terlalu fokus ke kuntilanaknya. Takutnya nanti entah ada kejadian yang tidak diinginkan. Setelah itu akhirnya kita sampai di rumah kosong itu. Di rumah kosong. Tetapi waktu sampai itu tidak berjalan mulus. Tiba-tiba kami didatangi orang perempuan. Orang manusia atau manusia? Keluar nyamperin. Ada apa mas? Kok kesini? Oh enggak bu, kami hanya ingin melihat rumah di sini saja. Akhirnya ibunya, ya udah jangan buat gaduh. Oke. Ketika sampai nih, aku langsung video keadaan rumah, dan di situ kita itu langsung disambut sama bau wangi itu. Ternyata bukan mitos, fakta berarti ya. Iya fakta. Dan di situ aku benar-benar merasakan sesuatu hal yang beda. Merinding itu pasti, rambut-rambut halus. Aku dan Mas Sueb itu nggak turun-turun karena saking ngerinya. Di situ bau wangi terus selama 15 menit, baunya nggak hilang-hilang. Berarti memang cerita itu benar ya, bukan hanya mitos. Selain itu kejadian ini? Setelah itu akhirnya nggak lama itu ada sesuatu ya di atas rumah, seperti orang merangkak gitu. Di atas lengket? Di atas rumahnya. Nempel atau duduk di atas? Nggak duduk di atas, jalan tapi merangkak. Jalan merangkak itu sebalik? Seperti Spiderman. Nah iya, seperti itu, merangkak. Nempel ya, menempel dinding kayak gitu. Iyalah, merangkak. Kaget sama duh, apa itu tadi? Wes jangan digubris. Akhirnya kita cuek aja, meskipun keringat dingin Iya. tetap aku sama Sueb itu lakukan dokumentasi lagi lah. Saya lihat lagi, saya center, saya video, saya foto depan rumahnya. Emang rungsep dan emang sudah lama nggak dihuni rumahnya.
Dan di situ pernah dibuat orang untuk cari seperti togel atau gimana, semacam ritual-ritual itu. oh nggak ada yang berani, Nggak ada yang berani. nggak ada yang berani karena informasi setempat katanya rumah itu Masih dari warga tersebut. iya, rumah itu penduduknya pun lari, maksudnya yang punya rumah pun lari, pernah tinggal di situ lari, akhirnya nggak ditempati karena saking wingit lah bahasanya, angker. Rumahnya itu sudah rusak atau masih bangunannya masih berapa persen berdiri atau sudah berapa persen sudah rusak gitu bentuknya? Masih berdiri, kalau kondisi rumahnya mungkin 70% lah. Masih bagus. 70% masih bagus. Ya setelah itu ya kita berada di pintu masuknya, kita nggak bisa masuk ke dalam rumah karena Kunci. karena dihalangi oleh rumput-rumput liar yang sangat tinggi. Takut mungkin ada ular atau apa ya? Iya, takut mungkin ada ular, ya nggak apa-apa, kita tunggu di depan. Dan bau wangi sudah hilang, langsung ada pocong menampakkan diri di belakang pohon pisang. Di depan rumah ini ada pohon pisang, ya ngapain di situ. Akhirnya Mas Sueb ini nggak kuat, ngomong, aduh pusing aku, kepalaku pusing. Wah, biar nggak terjadi apa-apa langsung saya ajak, ayo lari kita keluar dari sini, karena biar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya kita lari aja, ayo lari seperti itu ceritanya Pak. Oke. Mungkin untuk terdengar seperti orang-orang ketawa-ketawa kan ada. Orang ketawa enggak, cuman gangguannya hanya menampakkan terus bau wangi itu aja. Berapa jam di situ kira-kira? Nggak sampai berjam-jam, sekitaran 30 menit lah. Hanya 30 menit saja. Ya 30 menit. Oke. Cukup Mas Oke? Ya cukup. Ya, terima kasih ceritanya. Semoga ada manfaatnya yang kita bercerita ini untuk pengalaman-pengalaman pemirsa di luar sana. Barangkali ada yang penasaran, ingin membuktikan bahwa tempat yang kosong itu memang benar-benar nggak hanya kosong, tapi memang benar-benar ada penghuni dari alam lain ya. Pemirsa, sampai di sini kami pamit undur diri. Nantikan video-video kami di episode lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share. Kami akhiri. Selamat malam, salam Infopedia. Terima kasih.